Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati arsyadakumullah, Bapak Ibu dan saudara-saudara jamaah Majelis Taklim yang semoga Allah senantiasa merahmati, memberkahi, menjaga dan melindungi kita semua. Di antara kebahagiaan orang beriman adalah ketika dia dimudahkan oleh Allah bisa melaksanakan amal ibadah atau amal soleh, yang dengan amal soleh atau amal ibadah yang ia lakukan ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, insya Allah akan menambah pundi-pundi dari pahalanya, akan meningkatkan derajatnya, juga akan menggugurkan dosa-dosanya. Dan itu yang membuat orang beriman itu bahagia. Karena dengan sebab itu dia berpeluang besar untuk mendapatkan rahmatnya Allah berupa surga. Lain daripada itu, mereka yang kemudian dimudahkan oleh Allah bisa melakukan berbagai macam amal kebaikan ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ia juga akan memperoleh keberkahan di saat menjalani hidup. Di antaranya saat dia diberi ujian, dia bisa bersabar. Saat dia diberi karunia atau kenikmatan, dia bisa bersyukur. Sabar dan syukur itulah yang kemudian membuat orang menjalani hidup ini jauh dari putus asa. Dia akan bahagia karena sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Untuk itu semoga kita selalu disinari oleh Allah, akal kita, hati kita, perasaan kita dengan cahaya syukur dan sabar. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan umatnya ke arah jalan kebaikan dan kebenaran dengan risalahnya Ad-Dinul Islam As-Siratal Mustaqim, yang kita yakini benar sebagai satu-satunya agama yang baik, satu-satunya agama yang diridhoi dan diterima oleh Allah, yang kita ingin hidup dalam kondisi Islam dan kita ingin diwafatkan oleh Allah
dalam kondisi Islam. Itulah orang-orang yang menetapi wasiat Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, dan kita masih pada pembahasan Kitabul Buyu', yakni pembahasan seputar jual beli, dan masuk pada babu at-taflisi wal hajri, yakni bab tentang pailit atau bangkrut, ya, dan juga hajri, yakni bab yang bertalian dengan harta seseorang itu akhirnya dibekukan, diblokir, tidak bisa ia memanfaatkannya karena sebab-sebab tertentu. Di pertemuan yang lalu telah kita sampaikan mukadimah, ya, sekitar Senin ketiga bulan Juni yang lalu. Sehingga pada kesempatan malam hari ini, setelah kita sampaikan mukadimah 2 pekan yang lalu kurang lebih, maka kita akan masuk pada hadis, yakni hadis nomor 739. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakri ibni Abdurrahman, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala, berkata, sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kami pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adroka, barang siapa yang mendapati, malahu, hartanya, bi'ainihi, masih ada atau masih utuh, inda rajulin qad aflasa, pada seseorang yang mengalami kebangkrutan, ya, fawa, maka ia ahakku bihi, ahakku lebih berhak, bihi, terhadap harta tersebut, min ghairihi, dibandingkan dengan lainnya atau daripada lainnya. Hadis ini riwayat muttafaqun alaih, Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini hadis yang pertama dalam bab taflis, masalah bangkrut, dan juga al-hajar atau al-hijri, yakni seseorang yang terhalang untuk kemudian memanfaatkan daripada hartanya. Disebut juga hartanya yang dibekukan. Ada beberapa faedah penting yang bisa kita ambil melalui hadis ini, ya, bahwa ketika seseorang itu mendapati hartanya masih utuh, masih ada, tidak berubah, tidak berkurang, ya, sedangkan hartanya itu berada pada orang yang mengalami kebangkrutan, ya, maka dia yang paling berhak untuk mengambil kembali harta tersebut. Ini untuk memahami secara mudah kita beri contoh, ya. Misalnya ada Pak Ahmad dengan Pak Budi, ya. Yang Pak Ahmad ini menjual sepeda motor senilai anggap saja 20 juta kepada Pak Budi, dengan cara Pak Budi membelinya itu dengan cara tempo atau kredit selama 1 bulan lunas, ya. Sepeda itu
kemudian diberikan kepada Pak Ahmad ini menjualnya kepada Pak Budi, kemudian Pak Budi membelinya secara kredit 20 juta itu selama 1 bulan. Ternyata baru 1 pekan ada berita Pak Budi bisnisnya bangkrut, ya, bangkrut total. Ndak ada uang untuk kemudian melunasi dari hutangnya kepada Pak Ahmad, ya. Dan ketika Pak Ahmad itu melihat sepeda yang dijual kepada Pak Budi itu masih utuh, belum pindah tangan ke orang lain, ya, maka Pak Ahmad ini yang paling berhak untuk mengambil sepeda itu kembali. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi ini kan man adraka malahu bi ainihi, barang siapa yang mendapati hartanya itu masih utuh pada inda rajulin qad aflasa, pada seseorang yang padanya itu kebangkrutan, mengalami kebangkrutan, fahuwa ahaqqu bihi min ghairihi, maka dia yang paling berhak terhadap harta tersebut dibandingkan dengan orang lain. Kita ambil misalnya contoh yang lain. Ada misalnya perusahaan furniture, ya, furniture yang kemudian menjual perabotan sofa senilai anggap saja 300 juta kepada Pak Alek, ya, yang kemudian dibeli secara kredit juga, secara tempo, ya. Sofa itu sudah dikirim, ya. Ternyata Pak Alek ini bangkrut, ya. Yang kemudian tidak bisa melunasi senilai berapa tadi Pak? 30 juta atau 300 juta? 300 juta itu tadi, ya. Maka perusahaan itu ketika melihat sofa yang telah dikirimnya itu kok masih utuh, ya, belum sama sekali berubah, maka lebih berhak untuk mengambilnya daripada kemudian dia menjadikan dirinya itu kreditur dengan bersama orang lain untuk menunggu sampai Pak Alek itu bisa melunasinya. Dia langsung bisa mengambilnya. Lah, meskipun apa itu namanya secara zahir daripada ini si penjual itu lebih berhak untuk mendapatkan apa itu barangnya kembali. Yang ini menunjukkan satu keadilan Islam, biar seseorang yang kemudian telah mengeluarkan hartanya juga belum mendapatkan uangnya itu tidak rugi tumbuk-tumbuk, ya. Ada penjelasan menarik dari Imam Nawawi, juga Ibnu Qudama, juga Ibnu Hajar al-Asqalani, beberapa syarat yang seorang pemilik barang itu kemudian boleh mengambilnya berdasarkan riwayat hadis tadi, muttafaqun alaih tadi, ya. Yang pertama, syaratnya pembeli harus benar-benar bangkrut, sehingga antara apa itu namanya hutangnya dengan hartanya itu bisa dianggap lebih banyak hutangnya daripada harta yang ia miliki, sehingga mungkin dia juga punya hutang kepada apa itu namanya penjual-penjual yang lainnya. Syarat yang kedua, barang itu masih ada, masih utuh dan bisa dikenali, ya. Artinya tidak bisa tidak pindah tangan. Lain halnya misalnya begini, seperti tadi kita contohkan antara Pak Ahmad dengan Pak Budi. Pak Ahmad telah menjual sepeda motornya kepada Pak Budi dengan cara kredit
ya, selama sebulan seharga 20 juta supaya lunas, baru sepekan ternyata Pak Budi mengalami kebangkrutan. Ternyata sepeda yang telah dikirimkan kepada Pak Budi ini sudah dijual kepada misalnya Pak Alek, ya. Maka transaksi sah antara Pak Budi dengan Pak Alek, Pak Ahmad ini tidak bisa serta-merta untuk kemudian mengambil sepeda motornya yang diberikan kepada Pak Budi tadi dengan cara kredit tadi. Kenapa? Karena Pak Budi sudah menjualnya kepada Pak Alek, sehingga nanti statusnya ini pemberi piutang atau kreditur kepada Pak Budi, dan dia mesti harus sabar sampai Pak Budi bisa melunasinya atau ahli warisnya. Lain halnya kalau barang itu masih utuh dan bisa dikenali sebagaimana yang diberikannya. Yang ketiga, penjual belum menerima pembayaran secara penuh, ya. Maka hal ini dia berhak untuk mengambil dari barang tersebut. Kemudian yang keempat, barang tersebut belum berubah. Karena ini tidak hanya berupa sepeda, bisa juga perabotan rumah tangga, bisa juga berupa mungkin makanan yang mentah, ya. Misalnya kok makanan yang mentah berupa gandum sudah berubah menjadi roti, lah ini tentu saja hadis tadi tidak bisa diperlakukan sebagaimana dohirnya. Man adraka malahu bi'ainih inda rajulin qad aflasa fawa ahaqqu bihi min ghairihi. Selanjutnya ada hadis-hadis semisal, kalau ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud juga Imam Malik. Warawahu Abu Dawud wa Malik min riwayati Abi Bakri ibni Abdurrahman, ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Malik melalui jalur periwayatan Abu Bakar bin Abdurrahman mursalan, secara mursal, bilafdhin, dengan lafad ayyuma rajulin, siapa saja seseorang, ba'a mataan, yang menjual barangnya, fa'aflasalladzi ibta'ahu, kemudian yang membelinya itu bangkrut, walam yaqdi alladzi ba'ahu min thamani syai'an, sedangkan si penjual itu belum menerima sedikit pun dari harganya, fawajada mata'ahu bi'ainihi, kemudian dia mendapati barangnya itu masih utuh atau masih ada, fawa ahaqqu bihi, maka si pemilik barang ini lebih berhak terhadap barang tersebut. Ini artinya hadis ini menguatkan dari hadis sebelumnya muttafaqun alaihi tadi, ya. Wa in mata al mushtari, adapun jika si pembeli itu meninggal dunia, fasohibul mata'i, maka si pemilik barang uswatul ghurama, setara dengan orang yang memberikan piutang. Wa wassalahu al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, wa dha'afahu tab'an li Abi Dawud, dan didhaifkan karena mengikuti li Abi Dawud, riwayat Abu Dawud. Nah, ini ada apa itu namanya, tambahan Bapak Ibu. Kalau ini tadi dalam kondisi si pembeli membeli secara kredit itu masih hidup, ya. Bagaimana kalau yang membeli itu meninggal dunia? Nah, status barangnya itu seperti apa? Apakah bolehkah kemudian si pemilik barang
itu langsung serta-merta untuk mengambilnya, ya, ataukah ini tidak boleh? Nah, dalam hal ini rupanya para ulama berbeda pendapat, ya. Untuk pendapat yang pertama, ya, jika si pembeli itu meninggal dunia, maka barang yang dibelinya secara utang, ya, itu dinilai sebagai harta warisan. Ini pendapat yang pertama, Pak, ya. Harta warisan pemilik ashabul furud, yakni para ahli waris, ya. Sehingga tidak bisa serta-merta langsung mengambilnya. Ini sekali lagi pendapat yang pertama. Sehingga karena statusnya ini adalah harta warisan, kalau mengikuti dari pemahaman hadis ini, fasohibul mata'i uswatul ghurama, maka pemilik barang itu setara dengan kreditur atau yang memberi piutang. Dia mesti harus sabar bagaimana hasil musyawarah dari ahli waris itu, apakah kemudian langsung melunasi dari hutangnya, mungkin bapaknya yang telah meninggal dunia dan meninggalkan piutang itu, nanti melihat dari hasil musyawarah dari ahli waris itu. Dan tentu saja kalau kita sambungkan kepada dalil-dalil yang lain, Bapak Ibu, ketika kemudian ahli waris yang kemudian mungkin statusnya sebagai anak yang paling mudah, bu anak, bu istri khususnya, ya, kemudian ketika ayahnya meninggal dunia, itu hal yang pokok itu kan yang pertama harus jelas dulu apakah bapak ini punya hutang atau tidak, ya. Itu harus ditanyakan kepada khususnya istrinya, ataupun diumumkan. Biasanya kan selalu diumumkan di ini ahkamul janais, penyelenggaraan hukum-hukum jenazah itu. Biasanya ada Pak Mudin biasanya, atau seorang ustadz, mungkin diantara almarhum dalam melakukan muamalah, ya, interaksi dengan bapak ibu sekalian, ada sangkut pautnya masalah hutang piutang, ya, maka mohon dengan hormat untuk segera menyampaikan kepada keluarga atau ahli waris. Itu memang benar, ya. Masalah utang ini tidak boleh dianggap sepele, ya. Kenapa? Nafsul mu'mini mu'allaqah bidainihi. Jiwa orang mukmin atau ruh orang mukmin itu tergantung pada hutangnya. Sholatnya bagus, hajinya berkali-kali, umrohnya berkali-kali, kok dewe utang gak nyaur, ya, keluarganya juga gak ambil peduli, ini tidak bisa masuk surga nanti, kasihan, ya, tidak bisa masuk surga. Tergadai dengan utangnya. Bahkan kami pernah juga membaca satu riwayat, jangankan manusia biasa seperti kita, orang yang berjihad di jalan Allah dalam arti perang, kok dia itu mati syahid, maka sejak tetesan darahnya yang pertama itu seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali utangnya. Jadi dosanya yang lain semuanya diampuni oleh Allah, tapi utangnya yang belum terlunaskan ini tetap menjadi tanggungannya. Sehingga meskipun dia seorang mujahid yang mestinya mati syahid itu langsung masuk surga, belum bisa masuk surga karena masih terhalang dengan hutangnya. Maka kami pernah juga
menjumpai penjelasan para ulama. Setiap kata yang terdiri dari huruf dal, ya, nun itu mengandung implikasi besar. Ya, implikasi itu dampak besar, akibat besar. Dal, ya, nun. Ya, contoh agama bahasa Arabnya dinun, dal, ya, nun. Keliru milih agama, sengsara dunia akhirat. Ya, soalnya orang yang agamanya kok selain Islam, seluruh amalnya nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mati dalam kondisi kafir, surga haram untuknya, dia mesti masuk neraka. Ya, keliru milih agama. Ya, ndak boleh juga menista agama, meremehkan agama, menghina agama. Orang Islam kok menista agama Islam, agamanya sendiri dinista, syariatnya sendiri dinista, dihukumi murtad. Ya, keluar dari Islam, meskipun dia tetap beragama Islam. Kalau hukum Islam tegak, dia diberi waktu 3 hari untuk tobat. Kalau nggak tobat, kok menista hukum Islam, menista Allah, menista Rasul, dia dipenggal kepalanya. Karena dal, ya, nun, dinun. Ya, hutang bahasa Arabnya dainun, dal, ya, nun, maka perkara besar hutang itu. Ya, maka keluarga meskipun mungkin ditinggali warisan yang banyak, perkara yang pertama tuntaskan hutang kalau ada. Ya, jadi tuntaskan hutang mayit kalau memang masih ada. Ya, kalau misalnya harta warisan itu harus habis untuk melunasi hutangnya si mayat, tidak apa-apa, lebih bagus itu. Ya, daripada nanti si mayat ini tidak masuk surga, tidak bisa masuk surga hanya karena terhalang hutangnya. Kenapa? Karena ini erat kaitannya hukukul adami, hak antar anak Adam. Nah, sehingga ini untuk poin yang pertama. Jadi tuntaskan hutangnya si mayit, kemudian biaya daripada perawatan jenazah itu berapa, dari mulai kain kafannya, yang ngeduk kuburannya sampai selesai. Ya, tunaikan juga wasiat si mayit. Ya, wasiatnya apa? Kalau memang wasiatnya itu adalah untuk mensedekahkan seluruh hartanya, nah ini tidak boleh kecuali sepertiga saja. Ya, dari hartanya boleh kemudian misalnya disedekahkan kalau memang ada. Kalau wasiatnya kok disuruh mensedekahkan semuanya, nah ini wasiat yang boleh untuk tidak ditunaikan karena ada aturannya. Kalau wasiat untuk mensedekahkan harta lebih dari sepertiga itu tidak boleh, kan seperti itu. Lah, baru kemudian harta warisan itu dibagi. Nah, jadi untuk yang pertama, pemilik harta kalau menurut hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Malik secara mursal ini, maka dia harus bersabar menunggu dari keputusan ahli waris, seperti itu. Tidak boleh langsung serta-merta mengambilnya. Ya. Adapun pendapat yang kedua, ya, dia tetap boleh mengambilnya. Nah, jadi meskipun telah meninggal dunia, ya, yang tadi membeli dari hartanya tadi secara kredit atau secara utang, kok kemudian belum dilunasi, kok meninggal dunia, maka ada pendapat yang kedua ini, pemilik harta tetap boleh langsung mengambil ini barangnya kalau masih utuh, belum berubah, meskipun yang membeli itu meninggal dunia. Nah, untuk pendapat yang kedua ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata juga mempunyai ini
alasan atau hujah. Hujahnya juga dicantumkan dalam kitab Bulughul Maram ini, ya, di kitab Bulughul Maram ini yang secara khusus disyarah dalam kitab Tawdhiqul Ahkam. Saya bacakan. Ini diantara dalil yang kemudian bolehnya pemilik barang langsung mengambilnya meskipun yang membeli itu meninggal dunia, ya. Wa rawa Abu Dawud wa Ibnu Majah min riwayati Umar ibni Khaldah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah melalui jalur riwayat Umar bin Khaldah. Qala, berkata, Ataina Aba Hurairah radhiyallahu anhu. Kami pernah mendatangi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Fi sahibi lana qad aflasa, ya. Sedangkan kami saat mendatangi Abu Hurairah itu bersama dengan sahabat kami yang mengalami kebangkrutan, ya. Jadi dia bersama orang yang kemudian mengalami kebangkrutan. Faqala, ya. Maka Abu Hurairah berkata, la aqdiyanna, sungguh aku akan memutuskan fikum, masalah yang ada pada kalian, biqadoi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan hukum atau keputusan sebagaimana keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man aflasa, barang siapa yang bangkrut, au mata, atau meninggal dunia, fawajada rajulun mata'ahu bi'ainihi, sedangkan seseorang itu menjumpai barangnya itu masih utuh, ya, masih utuh, masih ada pada orang yang bangkrut atau orang bangkrut sampai meninggal dunia itu, fawa ahaqqu bihi, maka pemilik barang itu lebih berhak terhadap barang tersebut. Wasokhakahul Hakim, hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim. Wa dha'afahu Abu Dawud, didhaifkan oleh Abu Dawud. Wa dha'afa aidha hadhihi ziyadah, dan juga didhaifkan tambahan ini fi dzikril mauti, di dalam zikril maut, dalam hal mengingat mati, ya. Ini diantara hadis yang dijadikan dasar oleh kelompok ulama yang kedua. Tidak peduli yang bangkrut itu masih hidup atau sudah mati, maka penjual barang, ya, penjual barang kok menjumpai barangnya itu masih ada, masih utuh, tidak berubah sama sekali, dan dia mengenali itu betul-betul barangnya, maka dia lebih berhak untuk langsung mengambil barangnya, ya. Dan ini tidak masuk kategori harta tirkah atau harta waris, sebagaimana pendapat yang pertama tadi, ya. Jadi untuk pendapat yang kedua ini masih hidup, ya tetap boleh diambil. Kalau sudah meninggal, ya tetap boleh diambil, asalkan dengan syarat-syarat tadi, Bapak Ibu. Hartanya masih utuh, betul-betul bangkrut, tidak berubah dari harta yang telah diberikannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam syariat Islam sampai ada regulasi, aturan-aturan semacam ini, Masya Allah, yang sangat detail, bertalian dengan hak kepemilikan, juga bertalian tentang hak keadilan. Ini ada catatan penting bertalian dengan sistem Islam, dengan sistem komunis, ya. Kalau bandingannya Bapak Ibu, ya, sangat berbeda. Nek kaitannya sistem komunis itu kan
itu tidak ada kepemilikan, ya. Harta itu milik bersama, seperti itu. Lah, ini sangat berbeda dengan Islam. Islam ini mengakui kepemilikan sebagai amanah dari Allah, juga menghargai dari kepemilikan seseorang yang mempunyai harta. Akan tetapi di dalam Islam, masalah kepemilikan harta ini itu juga bisa terhalang dalam apa? Nggih, nggih. Bu, nggak ada derek. Nggih. Oh, ngeten. Ngeten, Bapak. Kalau kaitannya hutang kelompok, ya. Jika dalam ini apa itu namanya pusaran kelompok itu sepakat untuk ini meridhoi dan juga menganggap beres hutang tersebut. Jadi artinya ditawarkan, kemudian mereka semuanya ridho mengikhlaskan tanpa mengembalikan, nggak apa-apa, hutang itu diikhlaskan, dan itu atas kesepakatan dari hutang kelompok tersebut, maka itu menjadi apa itu namanya jalan yang mudah bahwa hutang itu sudah tidak ada. Tapi harus betul-betul ini Bapak Ibu dikelirkan betul, dipastikan betul bahwa tiap individu yang ada di dalam kelompok tersebut betul-betul mengikhlaskan dan sudah tidak apa itu namanya istilahnya menganggap sebagai hutang. Jadi per individu harus keluar omongannya yang sifatnya itu ridho terhadap hutang tersebut. Kalau misalnya ada satu saja yang kemudian aku durung ikhlas, maka hakku yang ada dalam hutang itu harus dikembalikan, maka harus ditentukan berapa nominalnya yang harus dilunasi oleh ahli waris gitu. Kalau sampai mengikhlaskan, Masya Allah, apalagi misalnya nuwun sewu nggih, itu ndak seberapa banyak misalnya, ya ndak seberapa banyak, dan tiap orang yang dalam kelompok itu memang sudah berkecukupan. Kalau dia sampai mengikhlaskan, itu dia mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama, meminjami itu sudah sodakoh. Sejak dia meminjami sampai pinjaman itu dikembalikan, dia itu mendapatkan pahala. Pahala meminjami. Yang kedua, kok dia meminjamkan hutang itu wis tak ikhlasno hutangku. Nah, ini juga dapat pahala kedua. Dia mengikhlaskan dari hutang-hutangnya, ya. Tapi kalau itu tadi, Pak, kalau ada satu saja orang merasa belum ikhlas dalam kelompok tersebut, maka ahli waris wajib tetap melunasinya. Berapa dari harta yang kemudian menjadi tanggungan dari yang hutang itu. Misalnya ini kok sudah lewat dan jenengan merasa belum mantep, jenengan saged ini marani, mendatangi satu persatu orangnya kalau mungkin. Apalagi biasanya kan mesti ada catatan si A, si B, si C. Datangi saja satu persatu, benar ikhlas atau tidak. Kalau memang ikhlas, ya sudah, itu jadi kelegaan panjenengan. Tapi kalau tidak ikhlas, ya harus kemudian dipenuhi, ya. Nah, tadi saya akan melanjutkan keterangan kami yang terpotong sedikit Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa Pak, karena memang kebutuhan. Bahwasanya untuk sistem Islam ini sangat menghargai kepemilikan. Meskipun kemudian juga ada batas-batasnya. Karena seseorang nanti bisa terhalang dari kepemilikannya
ketika dia kemudian diantaranya yang kemarin kita jelaskan, kalau dia seorang sufaha yang belum pandai untuk mengatur keuangannya, seperti anak kecil yang belum balik, ya, atau anak yatim yang belum dewasa, atau mungkin istri yang terlalu foya-foya, ya, itu bisa hajar itu, dihajar itu maksudnya bukan dihajar dikepui, ini istilah bahasa fikih ini. Dia bisa dibatasi, belum bisa langsung memanfaatkan hartanya sampai kemudian dia diajari benar untuk bisa memanfaatkan hartanya secara tepat dan benar. Termasuk juga nanti harta kepemilikan anak yatim itu, kalau sampai pada masanya dia sudah bisa untuk memanfaatkan harta itu secara tepat dan benar, itu harus juga dipanggilkan saksi Bapak Ibu, untuk kemudian menjadi saksi harta itu bahwasanya agar tidak menjadi fitnah telah diberikan kepada anak yatim itu yang sebelumnya memang diatur oleh mungkin kerabatnya, karena dianggap anak yatim ini atau anak ini belum dewasa di dalam memanfaatkan harta. Makanya di sini babnya itu babut taflisi wal hajari, bab tentang pailit dan orang yang dibekukan hartanya, atau orang yang terhalang untuk bisa memanfaatkan hartanya untuk manfaat dirinya sendiri juga, ataupun mungkin ada hak orang lain dalam harta tersebut. Baik Bapak Ibu, karena ini sudah sampai masuk Isya, kita sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.